Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Anissa Amalia Sandi dengan nomor induk mahasiswa 20070151111 dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Yang saya hormati Pak Amin Fauji selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan masih banyak memberikan kita nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih dapat melaksanakan perintahnya dengan baik. Selanjutnya, semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita dapat melaksanakan dan masih dapat merasakan manisnya Islam, iman, dan indahnya Islam. Dan juga kepada keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, di sini izinkan saya untuk membahas mengenai asas-asas administrasi pendidikan Islam. Yang pertama itu terdapat pengertian administrasi pendidikan Islam. Menurut para Judi Atmosudirjo, administrasi yaitu suatu pengendalian dan pergerak dari suatu organisasi sedemikian rupa sehingga organisasi itu dapat menjadi hidup dan bergerak menuju ke tercapaiannya segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh administrator, yaitu kepala organisasi. Selanjutnya, administrasi pendidikan Islam yaitu proses untuk memanfaatkan sumber daya pendidikan melalui kerjasama sejumlah orang dengan melaksanakan suatu fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan dari pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Selanjutnya, terdapat ruang lingkup administrasi pendidikan Islam. Di sini terdapat beberapa contoh jenis administrasi pendidikan Islam. Di antaranya yaitu terdapat administrasi material. Administrasi material itu yaitu suatu kegiatan administrasi yang menyangkut bidang-bidang materi dan benda-benda seperti ketatausahaan, sekolah, administrasi keuangan, dan yang lainnya. Selanjutnya terdapat administrasi personil. Administrasi personil yaitu kegiatan administrasi yang mencakup di dalamnya terdapat administrasi personil guru dan pegawai sekolah, dan juga terdapat administrasi peserta didik. Selanjutnya terdapat administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum yaitu kegiatan administrasi yang di dalamnya mencakup penyusunan kurikulum, pembinaan kurikulum, dan pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya, terdapat tujuan dari administrasi pendidikan Islam. Ada beberapa tujuan dari administrasi pendidikan Islam, di antaranya yaitu yang pertama, untuk memudahkan pekerjaan administrasi dalam bidang pendidikan. Yang kedua, untuk menciptakan iklim ruhaniyah, psikologis, dan sosial.
Yang ketiga, untuk meningkatkan moral dan semangat kesetiakawanan di antara individu. Yang keempat, untuk meningkatkan produktivitas kerja para pekerja. Yang kelima, untuk meningkatkan kemampuan pekerja dan mempertinggi pengetahuan, menambah keterampilan, dan menambah pengetahuan para pekerja. Dan yang keenam, untuk mengadakan perubahan yang diinginkan dalam suatu proses pendidikan. Dan yang terakhir, untuk menghubungkan antara proses pendidikan dan tujuan-tujuan pembangunan dalam masyarakat, serta untuk mempererat hubungan pendidikan dengan masyarakat antara lingkungannya. Selanjutnya terdapat fungsi administrasi pendidikan Islam. Yang pertama itu terdapat perencanaan. Burhanuddin pada tahun 1994, beliau mengemukakan bahwa perencanaan pendidikan merupakan proses pemikiran yang sistematis, analisis, dan rasional tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang akan melaksanakan, dan kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan yang lebih efektif dan juga efisien, sehingga proses pendidikan itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Selanjutnya itu terdapat pengorganisasian atau organizing. Menurut Bafadal, pengorganisasian merupakan suatu keseluruhan proses pengaturan dan pengalokasian kerja, wewenang, dan sumber daya di kalangan anggota organisasi, sehingga mereka dapat mencapai suatu tujuannya dalam sebuah organisasi secara efisien. Dan selanjutnya itu terdapat fungsi pengkoordinasian atau coordinating. Koordinasi merupakan suatu aktivitas untuk membawa orang-orang, material, pikiran, teknik, dan tujuan ke dalam suatu hubungan yang harmonis dan produktif untuk mencapai satu tujuannya tertentu. Selanjutnya terdapat fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi dalam komunikasi yang menjadi titik penekanan adalah sikap dan perbuatan orang-orang dalam struktur organisasinya itu sendiri. Selanjutnya, fungsi supervisi. Fungsi supervisi berarti aktivitas-aktivitas untuk menentukan kondisi atau syarat esensial yang akan menjamin tercapainya suatu pendidikan itu sendiri. Selanjutnya terdapat fungsi kepegawaian atau staffing. Dalam kepegawaian yang menjadi titik penekanannya yaitu personal pegawai itu sendiri. Aktivitas yang dilakukan antara lain yaitu seperti menentukan, memilih, menempatkan, serta membimbing personal pegawainya tersebut. Selanjutnya, fungsi pembiayaan atau budgeting. Fungsi pembiayaan merupakan suatu perencanaan biaya yang diperlukan untuk bagaimana penggunaannya sampai dengan pengawasan tersebut agar dalam penggunaannya dana tepat sasarannya. Tanpa biaya yang mencukupi, tidak mungkin terjamin kelancaran suatu organisasi tersebut. Selanjutnya terdapat fungsi penilaian atau evaluating. Fungsi evaluasi adalah suatu aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilaksanakan dalam proses tersebut, dalam proses keseluruhan organisasinya, dapat mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan setiap kegiatan, baik yang dilakukan oleh pimpinannya maupun oleh bawahan yang memerlukan adanya evaluasi tersebut. Selanjutnya, terdapat pembahasan mengenai pola-pola administrasi pendidikan Islam. Di sini, pola-pola administrasi pendidikan Islam ada administrasi authoritarian. Administrasi model authoritarian ini dianggap paling jauh dari semangat ajaran Islam.
Ciri-ciri administrasi authoritarian ini adalah sebagai berikut, yaitu pemimpin administratif condong untuk menekankan ide kekuasaan resmi serta bergantung sepenuhnya terhadap undang-undang dan peraturan. Selanjutnya, pemimpin ini bekerja sendiri dalam merancang kebijakan pekerjaan di sekolah atau lembaga pendidikannya. Selanjutnya, kekuasaan dalam pola ini cenderung menjejang dari atas menuju ke bawah. Selanjutnya, pola administrasi seperti ini bergantung kepada sistem pengawasan ketat dan supervisi terus-menerus dan tidak ada kepercayaan terhadap pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, pola ini mungkin akan sukses dengan cepat pada permulaannya. Tetapi pola ini tidak akan kekal sebagai pola authoritarian karena ini bertentangan dengan kebebasan pekerja dan tidak mengutamakan kemaslahatannya tersebut. Selanjutnya itu terdapat administrasi anak. Administrasi anak yaitu pola ini bertentangan dengan pola administrasi authoritarian, yaitu administrasi yang tidak memberi supervisi atau bimbingan positif bagi kelompok yang ada dalam lembaganya tersebut. Tetapi dibiarkannya kelompok ini bebas mengerjakan semua kerjanya. Pola administrasi ini juga disebut dengan administrasi tidak terpimpin. Selanjutnya terdapat administrasi demokratis. Pola administrasi ini berada di tengah-tengah antara kedua pola, yaitu administrasi yang sudah disebutkan tadi sebelumnya. Pola ini dianggap pola administrasi yang paling tepat. Pola ini sangat dekat dengan ajaran Islam. Karena ciri-ciri pola tersebut sebagai berikut, yaitu yang pertama terdapat kepercayaan akan harga diri manusia dalam lembaga. Yang kedua, memperhatikan adanya hubungan-hubungan kemanusiaan yang sehat di kalangan semua orang di dalam lembaganya tersebut. Yang ketiga, melibatkan semua anggota lembaga dalam segala kegiatannya. Yang keempat, beruntung kepada supervisi umum terhadap para pekerja, bukannya supervisi terperinci yang pengawasannya terus-menerus. Selanjutnya terdapat prinsip umum administrasi pendidikan Islam. Di sini terdapat beberapa ketentuan dalam prinsip umum administrasi pendidikan Islam. Antara lain yaitu sebagai berikut, terdapat prinsip menekankan iman dan akhlak dalam kerja administrasi. Selanjutnya terdapat prinsip keadilan dan persamaan. Selanjutnya terdapat prinsip musyawarah. Selanjutnya terdapat prinsip membagi kerja dan tugas. Selanjutnya terdapat prinsip berpegang kepada perencanaan, pengorganisasian, supervisi, pengawasan, dan follow-up. Dan yang keenam, prinsip penghargaan, pergaulan baik, dan hubungan baik dengan para pekerja. Dan yang terakhir terdapat prinsip untuk menekankan kemampuan, pengalaman, dan keikhlasan dalam pencalonan, pelantikan, penaikan pangkat, dan pemberian madat dalam pekerjaan. Sekian pembahasan mengenai materi asas-asas pendidikan Islam dalam pembahasan yang sudah saya tadi bahas. Apabila dalam pembahasan tadi terdapat banyak kesalahan atau terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan, pintu maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fissabil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.